Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Jumpa lagi dengan channel Jom Traveling. Saat ini saya berada di Johor Bahru, Malaysia. Saya menginap di ST South Key Hotel. Hotel ini merupakan hotel bintang 4 di Johor Bahru dan mempunyai fasilitas yang cukup bagus kalau menurut saya ya. Kolam renangnya yang outdoor, kemudian tempat fitness, dan di bawah hotel ini langsung terkoneksi dengan mall, yaitu Mid Valley South Key Mall. Dan ini ruang breakfast ya, ruang untuk sarapan pagi ada di lantai 6. Sarapan paginya pun cukup bagus, nampak ya, makanannya pun lengkap, mulai dari nasi lemak, nasi kuning, kemudian ada opor karena kebetulan hari ini hari kedua lebaran ya, jadi nuansanya masih nuansa Idul Fitri. Dan tak lupa ini nih kesukaan saya nih, kan apa namanya, roti prata sama teh tarik. Oke sobat, dikarenakan pagi ini kita akan berkeliling-keliling, jadi harus sarapan penuh dulu nih ya. Habis sarapan kita langsung ke lobi, dan ini lobi untuk ST Hotel ya. Nah di lobi ini sebetulnya kalau kita keluar dari lift kemudian ke sebelah kanan, nah ini langsung akses ke mall ya. Namanya Mid Valley South Key Mall dan cukup lengkap, dan memang mallnya cukup besar ya, dia memanjang. Oke sobat semuanya, dari sini kita akan berkeliling di kota Johor. Nanti kita akan menuju ke GPO yang sangat terkenal ya. Kalau di Indonesia kadang kita dengar shopping di mana nih? Nah, shopping di GPO atau Johor Premium Outlet, yang mana tiap hari katanya ada diskon sampai 70%. Dan kalau kita ke Johor Bahru itu memang pusatnya untuk kuliner ya. Jadi sayang kalau kita tidak menyempatkan diri untuk mencoba mencicipi masakan-masakan khas Johor, terutama khas Melayunya ya. Dan ada satu hal yang paling penting nih kalau kita ke Johor ini atau ke Malaysia ya. Kita mesti coba yang namanya durian Malaysia. Ada mulai dari udang merah, kemudian ada musangking dan lainnya. Nanti kita keliling dulu ya. Oke, ini masih di kawasan Mid Valley South Key ya, merupakan pusat perbelanjaan di Johor Bahru, Johor, Malaysia. Dan Mall Mid Valley South Key yang tadi satu gedung dengan ST Hotel, mall itu dibuka pada tanggal 23 April 2019 dan merupakan salah satu mall terbesar di bagian selatan Malaysia Barat antara Melaka, Johor, dan Singapura. Mall itu terletak di dalam pengembangan South Key yang dikembangkan oleh South Key City SDN Berhad atau BHD ya. Pengembangan Mid Valley South Key juga mencakup Mid Valley Exhibition Center, kemudian Johor Bahru, dan 2 tower perkantoran dan juga 1 tower hotel, yang mana menara hotel saat ini ditempati oleh Hotel ST Giles. Ini merupakan salah satu jalan tol yang ada di Johor Bahru ya. Mana kalau kita perhatikan di Malaysia ini sepeda motor bisa masuk jalan tol juga. Oke sobat, Johor bernama resmi Johor Darul Ta'zim adalah sebuah negara bagian di Malaysia yang terletak di selatan Semenanjung Malaya. Bagian ini berbatasan dengan negara bagian Melaka dan Negeri Sembilan di barat laut dan Pahang di utara. Negara bagian Johor juga dikelilingi oleh perairan seperti Laut Natuna Indonesia di timur, kemudian Selat Johor di selatan, dan Selat Malaka di bagian barat. Dengan luas sekitar 19.102 km persegi, Johor merupakan negara bagian kelima terbesar di Malaysia. Selain itu, negara bagian ini juga memiliki jumlah penduduk kedua terbesar setelah negara bagian Selangor dan negara bagian ke-7 terpadat di dalam negara. Johor Bahru adalah ibu kota Johor dan Kota Iskandar adalah pusat pemerintahan negara bagian ini. Johor Bahru merupakan kota kedua terbesar di Malaysia setelah Kuala Lumpur.
Selain itu, kota-kota utama lainnya adalah Batu Pahat, Muar, dan juga Kluang. Nama resminya yaitu Darul Ta'zim, berasal dari kata Arab yang berarti tempat perlindungan yang bermartabat. Menurut sejarahnya yang saya baca dari beberapa artikel, Johor ini sebelum kedatangan Barat selama abad ke-14, kawasan Johor menjadi wilayah tanggungan Kekaisaran Majapahit, sehingga pemerintahan Kesultanan Malaka tahun lebih kurang 1400 sampai 1511, yang mana negara bagian Johor menjadi pula salah sebuah jajahan pemerintahannya. Pada tahun 1511, Malaka dikuasai oleh pihak Portugis dan Sultan Mahmud Shah. Sultan Malaka ketika itu melarikan diri ke Pahang dan kemudian ke Johor, di mana ia mendirikan Kesultanan Johor. Kesultanan Johor pada akhir abad ke-16 dan ke-17 mengalami perjuangan pewarisan yang berurutan. Ia juga sering mengalami serangan dari pihak Portugis dan Aceh. Pada 1641, Johor mendukung pihak Belanda mengalahkan pihak Portugis di Malaka pada tahun 1660. Johor telah menjadi sebuah entropet yang maju. Kemudian saat Sir Stamford Raffles tiba di Singapura pada tahun 1818, pulau itu diatur oleh Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Raffles kemudian mengetahui bahwa Tengku Hussein, kakak sulung dari Sultan Abdurrahman, telah digugurkan sebagai sultan karena tidak berada di sisi ayahnya semasa pemerintahannya. Raffles mengambil kesempatan dalam keadaan ini untuk menyokong Tengku Hussein menjadi sultan, dan sebagai ganti satu perjanjian dimaterai pada 6 Februari 1819 yang mana Tengku Hussein menyewa Singapura kepada British untuk pembukaan pelabuhan di Singapura. Nah, pada tahun 1855 di bawah perjanjian antara Inggris di Singapura dan Sultan Ali dari Johor, kekuasaan memerintah Johor diserahkan kepada Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim. Temenggung Ibrahim membuka kota Tanjung Putri di selatan Johor dan menjadikannya sebagai sebuah kota utama. Kemudian pada tahun 1866, Temenggung Abu Bakar, Ananda Temenggung Ibrahim, dilantik menjadi Sultan Johor secara resmi dan menyebutkan kota Tanjung Putri sebagai Johor Baru. Sultan Abu Bakar memperkenalkan sebuah konstitusi dan mendirikan sebuah sistem administrasi yang efisien dan efektif. Permintaan merica dan gambir yang tinggi pada abad ke-19 menyebabkan pembukaan perkebunan baru dan masuknya buruh Cina secara massal. Sultan Abu Bakar kemudian dikenal sebagai Babur modern. Dan pada tahun 1914, Sultan Ibrahim Ibnu Sultan Abu Bakar terpaksa menerima seorang penasehat Inggris Perang Dunia II meletus pada tahun 1939. British yang bertanggung jawab terhadap pertahanan Johor dikalahkan oleh militer Jepang yang kemudian menduduki Johor dari tahun 1941 hingga tahun 1945. Setelah berakhirnya perang, Inggris kembali ke Johor pada tahun 1946 dan Johor menjadi bagian dari Malayan Union. Nasionalisme Melayu yang dipimpin oleh Dato' On Jaafar dari UMNO menyebabkan Malayan Union dibatalkan dan diganti dengan Federasi Malaysia. Tanah Melayu kemudian mencapai kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus tahun 1957 dan kemudian pada tahun 1963 Johor menjadi salah satu dari 14 negara bagian yang berpartisipasi Malaysia. Johor adalah negara bagian tunggal di semenanjung Malaysia yang memiliki pantai di perbatasan timur dan barat. Kebanyakan tanahnya rendah dengan perbukitan yang condong landai. Lokasi tertingginya adalah Gunung Ledang yang berada di ketinggian 1276 meter di atas permukaan laut. Kota-kota utama di Johor itu cukup banyak ya, di antara Johor Bahru yang merupakan ibu kota kedua ya terbesar di Malaysia. Kemudian Iskandar Putri, pusat pemerintahan. Batu Pahat, kota kedua terbesar di Johor,
menunggu persetujuan pemerintah federal untuk ditingkatkan menjadi kota raya. Kemudian Muar, kota ketiga terbesar di Johor serta kota di Raja Johor. Kemudian ada Kluang, ada Kulai, Pasir Gudang, Skudai, Kota Tinggi, Segamat, Tangkak, Yongpeng, Mersing. Nah, itu kota-kota utama yang ada di Johor. Pada akhir tahun 2020, penduduk di Johor itu lebih kurang 4,01 jiwa penduduk ya. Dan Johor menjadi negara bagian kedua terpadat di Malaysia. Mayoritas penduduknya adalah suku Melayu, yaitu lebih dari separuh penduduk Johor. Selain itu, kelompok etnis terbesar kedua adalah orang Tionghoa, diikuti dengan etnis India dan etnis lain-lain. Negara bagian Johor merupakan salah satu dari negara bagian maju di Malaysia di samping Selangor dan Penang. Ekonominya terdiri dari campuran pertanian, produksi, perdagangan, dan pariwisata. Johor adalah produsen utama untuk karet, nenas, dan minyak kelapa sawit. Hutannya merupakan dasar untuk perkembangan pengolahan kayu-kayuan dan pada tahun 1980 ada perkembangan utama taman industri dan proyek kota. Seluruh negara bagian industri utamanya mencakup elektronik, tekstil, konstruksi kapal, dan juga pabrik kilang minyak kelapa sawit dan bahan sumber alam serta zat kimia dari minyak. Wilayah pembangunan Iskandar telah diluncurkan pada 4 November tahun 2006 di bagian selatan negara bagian Johor. Dan konon katanya berbagai perusahaan internasional dari Singapura telah pindah ke Johor untuk mengambil keuntungan dari biaya yang lebih rendah. Banyak penduduk di Johor juga berangkat setiap hari pergi ke tempat kerja di Singapura. Makanya jangan heran kalau misalkan kita masuk Singapura atau keluar dari Singapura, kita melewati satu jembatan teritorial itu kadang suka macet ya. Nah, ini salah satunya, banyak orang Johor yang bekerja di Singapura yang berangkat pagi pulang malam. Di samping itu, karena rutinitas para wisatawan yang datang ke Johor maupun yang masuk ke Singapura itu memang banyak ya. Jadi termasuk dari Indonesia banyak sekali yang datang ke Johor dan ke Singapura. Oke sobat semuanya ya, ini kita masih berada di jalan tol ya. Seperti yang kita lihat kiri dan kanan memang ini konturnya ini ya datar-datar landai begitu ya. Dan masih banyak perbukit-bukitan serta dipenuhi dan di penghijauannya masih cukup bagus. Berbicara mengenai kebudayaan negara bagian Johor berisi berbagai aspek dari suku Melayu, Tionghoa, India, dan bangsa yang lainnya, termasuk pribumi orang Portugis. Campuran ini dibayangkan oleh tempat sembahyang yang terdiri atas masjid-masjid, kuil-kuil, dan gereja-gereja yang berdiri satu sama lain. Sebaliknya, ia juga dibayangkan dalam berbagai makanan lokal, kostum, perayaan, dan upacara amal. Dan di Johor kita bisa mengenal juga pakaian tradisional Johor, termasuk yaitu baju cekak musang, kemudian baju teluk belanga, kurung Johor, kurung Riau, belah kebaya panjang, jenis pakaian lainnya. Dan kalau untuk pariwisata, Johor memiliki banyak atraksi pariwisata, terutama di Desaru. Itu merupakan pantai-pantai dan padang golf di pantai Laut Natuna ya. Kemudian Johor Bahru, sebuah distrik diraja yang memiliki banyak kompleks perbelanjaan dan pasar malam. Dan kemudian ada Kota Tinggi yang memiliki air terjun yang tingginya sampai 4 meter. Kemudian ada Kukup ya, sebuah desa perikanan dengan restoran-restoran makanan laut yang dibangun di atas laut. Dan kemudian ada Muar, daerah Muar merupakan sebuah kota yang cantik di tepi sungai. Kemudian ada Kepulauan Seribuat ya, kalau di Jakarta kan Kepulauan Seribu ya, kalau ini Kepulauan Seribuat yang mana terdiri dari pulau-pulau yang memiliki karang dan pantai yang indah. Dan ada lagi Tanjung Piai, merupakan ujung paling selatan di benua Asia ya.
Dan Johor juga memiliki 5 taman negara dengan jumlah luas yang melebihi 700 km persegi serta banyak hutan lipur yang lebih kecil untuk menarik kedatangan wisatawan. Kalau kita mau mengunjungi Johor, kita bisa melalui Batam ya, naik ferry. Ferry dari Batam ke Johor itu lebih kurang 2 jam. Kita bisa melalui Putri Harbor, kemudian bisa juga melalui Situlang Laut, kemudian ada lagi Pasir Gudang ya. Dan kita bisa juga masuk dari Singapura ya, seperti halnya saya masuk dari Singapura kemarin ya. Jadi kita melewati 2 imigrasi, berarti kan kalau dari Singapura, imigrasi keluar Singapura dan imigrasi masuk Malaysia. Yang mana Singapura dengan Malaysia atau Johor ini dihubungkan dengan jembatan aja. Dan kalau misalkan kita bepergian katakanlah dari Jakarta langsung ke Kuala Lumpur, nah dari Kuala Lumpur bisa juga mengakses ke Johor ini dengan daratan. Kalau dengan mobil kecil lebih kurang 5-6 jam ya. Tapi kalau kita pakai bus kadang bisa sampai 7 atau 8 jam. Tergantung situasi atau kepadatan lalu lintas. Namun rata-rata ya kalau di Malaysia ini kita kan kalau misalkan dari Kuala Lumpur mau ke Johor atau dari Johor ke Kuala Lumpur itu kita lewat tol terus ya. Kalau kita melalui darat ya, negara bagian Johor memiliki sistem jalan tol yang bagus. Jalan tol utara selatan menghubungkan banyak kota-kota utama di Johor dan juga dengan negara-negara bagian lainnya di sisi barat semenanjung Malaysia. Selain itu, jalan layang Johor Singapura yang dilengkapi dengan jalan raya 2/3 lorong menghubungkan negara bagian Johor dengan negara Singapura. Penghubung kedua Malaysia Singapura yang letaknya di kota Iskandar Putri telah dibangun pada tahun 1997 untuk mengatasi kemacetan. Ini menghubungkan secara langsung dengan Lebuh Raya Utara Selatan ya. Nah kalau melalui udara ya, bandar udara yang ada di Johor ini namanya Bandar Udara Internasional Senai yang terletak di Senai, memberi layanan kepada sistem penerbangan internasional dan domestik. Dibangun pada 6 Juni tahun 1974, bandar udara itu telah diperluas berkali-kali dan kini memiliki kapasitas 5 juta penumpang setahun. Bandar udara tersebut merupakan satu-satunya bandar udara yang dikelola oleh pihak swasta selain MAHB di Malaysia. MAHB ya gitu ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Singkatan dari Malaysia Airport Holding Berhad adalah perusahaan bandar udara di Malaysia yang mengurus sebagian besar bandar udara di Malaysia. Perusahaan ini juga diberi tugas untuk mengatur beberapa bandar udara di luar Malaysia. Oh iya, ada satu lagi yang terlewat ya. Jadi di Malaysia ini ada juga kereta api ya. Sistem jalan kereta di Johor yang dikelola oleh Kereta Api Tanah Melayu Berhad atau KTMB dimulai di stasiun KTMB Johor Bahru sampai stasiun KTMB Gemas. Dulu stasiun KTMB ini ada di Singapura ya, namun sekarang sudah dipindahkan. Hanya ada satu rel saja di tengah-tengah lain Johor, tetapi memiliki 2 cabang, yaitu cabang Kempas ke Pelabuhan Pasir Gudang dan cabang Skudai ke Pelabuhan Tanjung Pelepas. Ini kita masih berada di jalan tol ya. Dan semua jalan raya di Malaysia menerapkan 2 sistem pembayaran tol, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Penilaian tol di sistem terbuka adalah tetap dan hanya melibatkan pembayaran diatur di plaza tol. Sementara dalam sistem tertutup, pembayaran dihitung menurut jarak perjalanan. Pengguna mengambil tiket tol di plaza tol masuk maksudnya dan membayar tol di plaza tol keluar. Sistem pembayaran tol secara elektronik juga diterima di semua plaza di Malaysia. 2 sistem pembayaran tol elektronik berlaku di Malaysia yaitu SmartTag dan Touch and Go.
Biasanya motor dibebaskan dari pembayaran tol di Malaysia, tetapi pembayaran tol untuk pengguna sepeda motor dikenakan di Jembatan Pulau Pinang dan Plaza Pulsa Tanjung Kupang di jalur kedua Malaysia-Singapura. Dan memang ya, jaringan jalan tol sudah menjadi bagian penting dalam infrastruktur transportasi di Asia Tenggara khususnya. Kalau per Agustus tahun 2023, jumlah panjang tol yang terpanjang di Asia Tenggara itu miliknya Indonesia ya, yakni sepanjang 2.760 km. Nah, Malaysia juga memiliki tol panjang, yaitu jalan tol sepanjang 2.001 km, memegang urutan kedua. Kemudian di urutan ketiga terdapat negara Vietnam yang telah membangun jaringan tol sepanjang 1.850 km. Sedangkan total panjang jalan tol di negara lainnya seperti Filipina, Myanmar, masing-masing mempunyai 626 km dan 586,7 km. Di bawahnya terdapat negara-negara dengan total panjang jalan tol yang lebih relatif kecil seperti Kamboja, ada 190,6 km, kemudian Singapura dengan 163 km dan Brunei dengan 134 km. Karena itu seluruh upaya pembangunan tol di wilayah Asia Tenggara ini mencerminkan komitmen bersama negara-negara Asia Tenggara untuk menyediakan infrastruktur transportasi yang lebih baik. Dan di Malaysia ini ada satu jalan tol yang menghubungkan mulai dari Johor sampai ke perbatasan Thailand ya. Itu lebih kurang panjangnya 847,7 km. Nama jalan tolnya Jalan Tol Utara Selatan ya. Atau kalau dalam bahasa Melayunya Lebuh Raya Utara Selatan. Kalau bahasa Inggrisnya North-South Expressway adalah proyek jalan tol bebas hambatan nasional pertama yang menghubungkan utara dan selatan semenanjung Malaysia, melewati 8 buah negeri, menghubungkan kota-kota utama di bagian barat semenanjung Malaysia, mempermudah jalan tol terpanjang di Malaysia dengan panjang keseluruhannya yang tadi ya 847,7 km, menghubungkan antara Bukit Kayu Hitam dan dihubungkan dengan jalan lintas Pet Kazim di Thailand dan Johor Bahru. Dan rata-rata batas kecepatan di Lebuh Raya Utara Selatan adalah 110 km per jam ya, kecuali di beberapa tempat seperti di Bukit Kayu Hitam ke Jitra itu 90 km per jam, kemudian Kuala Kangsar ke Jelapang 80 km ya. Dan kalau misalkan untuk di dalam kota ya rata-rata maksimal 80 km per jam. Oke, sobat semuanya, sebagai informasi tambahan, Sultan Johor yang saat ini menjabat yaitu Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar resmi menjadi Raja Malaysia ke-17 setelah mengucapkan sumpah jabatan dan menandatangani pernyataan dalam sebuah upacara adat di Kuala Lumpur pada hari Rabu 31 Januari 2024. Upacara itu menandai dimulainya masa pemerintahan Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 selama 5 tahun ke depan. Dan yang menjadi wakil Yang di-Pertuan Agong pada kesempatan yang sama, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah juga mengucapkan sumpah sebagai wakil Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong menggunakan sistem rotasi. Jadi Raja Malaysia atau YDPA atau Yang di-Pertuan Agong dipilih berdasarkan sistem rotasi antara 9 penguasa kerajaan di negara bagian Malaysia.
Tatanan ini dibangun sejak kemerdekaan negara itu. Dan mereka yang berhak mengikuti pemilihan Raja Malaysia adalah para sultan dari Kerajaan Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor, dan kemudian Perak. Sedangkan Gubernur Melaka, Gubernur Penang, Gubernur Sabah, dan Sarawak adalah negara bagian tanpa kerajaan, sehingga tidak memiliki peran dalam memilih Raja Malaysia berikutnya. Meski ada sistem rotasi, setiap raja tetap harus dipilih untuk diangkat dalam konferensi para penguasa. Jadi setiap sultan diberikan kertas suara dan diminta menunjukkan apakah sultan yang dalam daftar urut pertama adalah pilihan cocok untuk menjadi Raja Malaysia. Nah, jika nama sultan di urutan terdepan gagal memperoleh setidaknya 5 suara atau sultan tidak ingin menjadi Raja Malaysia, proses ini diulangi dengan nama berikutnya dalam daftar maju menjadi nomor urut pertama hingga seorang penguasa terpilih. Masa jabatan setiap Raja Malaysia adalah 5 tahun. Namun, masa jabatannya dapat dipersingkat jika sultan turun tahta karena alasan seperti kesehatan yang buruk atau meninggal saat masih bertahta. Oke sobat semuanya, kita sekarang sudah keluar dari jalan tol dan masuk ke kota Kulai. Yang mana kota Kulai adalah sebuah kota yang terletak di distrik Kulai, Johor, Malaysia. Kulai berada sejauh 29 km dari Johor Bahru, ibu kota Johor, dan sejauh 8 km dari Skudai. Tempat-tempat lain yang berdekatan dengan Kulai ialah Sinkang, Sedenak, kemudian ada Saleng, Selong, dan Senai. Dan tujuan kita kali ini yaitu mengunjungi Johor Premium Outlet yang berlokasi di Bandar Indah Pura, Kulai, Johor, Malaysia dengan kode posnya 81.000. Johor Premium Outlet ini dibangun jauh dari kota ya. Kalau menurut informasi yang saya dapat dari teman-teman lokal guide di Johor, jadi alasannya itu karena pemerintah menginginkan kota Kulai khususnya yang distrik Kulai ini terekspos juga. Artinya orang-orang itu dikenalkan dengan daerah lain yang ada di Johor, tidak mengenal hanya Johor Bahrunya aja gitu ya. Yang mana kalau di area kota Johor Bahrunya sekarang kan sudah padat sekali. Nah, makanya untuk Johor Premium Outlet ini dibangun di luar ya, di luar dari kawasan Johor Bahru. Dan setidaknya dekat dari jalan tol ya, artinya kalau orang yang datang dari Singapura atau orang yang datang dari Kuala Lumpur itu bisa mengakses ke Johor Premium Outlet ini dengan lebih mudah. Di Genting sebetulnya ada juga ya factory outlet namanya Genting Premium Outlet ya, dan itu berada di dekat dengan kawasan Puncak Genting. Ini masih daerah Kulai ya. Kalau menilik sejarah asal-usul Kulai ini, dulunya merupakan sebuah hutan liar pada tahun 1892. Orang terawal yang menerokai Kulai ialah Huang Gomuo yang pulang ke Cina untuk mengambil lebih ramai orang Cina supaya dapat menjalankan kerja penerokan dan pembinaan. Dan nama Kulai sendiri itu diambil dari sejarah Kulai pada tahun 1920. Awalnya lebih dikenali sebagai Gui Lai, bermaksud kedatangan kura-kura.
Menurut sejarah turun-temurun, Kulai mendapat namanya berdasarkan peristiwa apabila tibanya musim hujan kedua belah sungai Kulai pastinya dilanda banjir, dan akibatnya berpuluh ekor kura-kura akan muncul di tebing dan bergerak ke pekan. Peristiwa banjir ini juga menyebabkan masyarakat Hainan turun memanggil sebagai Guilai. Bukit nama Guilai boleh dilihat pada sebuah papan nama yang ditulis dalam bahasa Cina di stasiun kereta api di Kulai. Namun, kesukaran untuk menulis nama Guilai dalam bahasa Cina makanya ditukar ke Kulai, dan ini terus kekal sehingga kini ya. Oke sobat semuanya, kita sudah memasuki area Johor Premium Outlet yang berada di Indahpura, Malaysia. Johor Premium Outlet, tempat shopping ini menawarkan barang-barang branded dengan harga yang lebih murah daripada di tempat lain. Dengan lebih dari 130 toko, Anda bisa menemukan berbagai item fashion, sepatu, aksesoris, dan kosmetik di area ini. Johor Premium Outlet ini mall yang berada di Indahpura, Malaysia. Pusat ini dioperasikan oleh Genting Simon SDN BHD atau SDN Berhad dan merupakan bagian dari Genting Simon Group ya. Merupakan perusahaan patungan antara Genting Plantation Berhad dan Simon Property Group. Gerai Premium Johor tahap 1 secara resmi dibuka pada tanggal 11 Desember 2011 dengan pusat tersebut menambah 50 toko baru selama perluasan tahap 2 pada tanggal 15 November 2013. 5 tahun kemudian, pusat tersebut menambah 20 toko baru sehingga jumlah totalnya menjadi 150 melalui perluasan tahap 3 pada 15 November 2018. Sebagai perusahaan patungan antara Genting Plantation dan Simon Property Group di Kulai Johor, ini adalah outlet mall kedua yang dibuka di Malaysia setelah Oriental Village di Langkawi yang akhirnya ditutup. Oke sobat semuanya, kita sudah memasuki kawasan Johor Premium Outlet. Nampak di depan itu parkiran untuk mobil-mobil ya, dan biasanya kalau weekend mobil-mobil dari Malaysia, bagian Malaysia yang lain seperti Kuala Lumpur, kemudian dari Melaka, dari Pahang, dari Perak, mereka datang juga untuk berbelanja ke sini selain dari orang-orang Singapura. Dan kita bisa membedakan mobil-mobil Malaysia, mobil-mobil Singapura itu dari nomor seri ya. Kalau nomor serinya diawali dengan huruf S, nah itu biasanya mobil-mobil yang datang dari Singapura. Dan kalau misalkan ada W ya itu dari Kuala Lumpur dan lain sebagainya ya. Dan karena memang lokasi Johor Premium Outlet ini berada di persimpangan Lebuh Raya Utara Selatan, jadi lebih gampang diakses untuk orang-orang yang akan datang kemari ya, yang dari Kuala Lumpur, yang dari Melaka, mereka bisa mengambil jalan tol Lebuh Raya Utara Selatan sehingga bisa sampai ke sini lebih cepat. Nah, kalau ini untuk drop point kendaraan-kendaraan pariwisata ya. Kalau untuk parkirnya disediakan juga di lahan parkir untuk bus-bus pariwisata atau misalkan bus kecil juga ya disediakan di tempat khusus. Ini merupakan lobi utama atau gerbang utama ya yang ada di tengah-tengah. Seperti yang kita lihat ya, lokasi mall ini memang tidak berupa bangunan yang menjulang tinggi, melainkan bangunan 2 lantai yang melebar ke samping. Lebar keseluruhannya itu sekitar 45 hektar. Dari namanya saja sudah kita bisa ketahui ya bahwa pusat perbelanjaan ini memang menjual barang-barang bermerek kelas internasional.
seperti Armani, Ainer, Burberry, Brown Buffalo, Polo, Guess, Hugo, dan masih banyak lagi. Menariknya ya, di GPO ini selalu memberikan diskon besar-besaran mulai 25 sampai 65% untuk di hari biasa, dan di akhir tahun bisa mencapai 80%. Inilah yang menjadi magnet bagi para penggila wisata belanja. Suasana di dalam mall ini ya, suasana di kawasan mall ini terasa santai dan asri. Berjejer puluhan outlet di kiri dan kanan bagaikan miniatur kota ya. Dan untuk mengelilinginya semua outlet ini kira-kira memakan waktu hingga 1 sampai 2 jam ya kalau kita hanya sekedar mengelilingi aja. Nah, kalau kita sambil belanja tentunya lebih ya. Bahkan biasanya kalau misalkan kita rencana mau masuk ke sini itu sekitar 2 jam, nanti keluar-keluar itu 4 jam juga ya biasanya ya. Karena selain toko-toko yang dihadirkan, juga di sini juga ada kedai-kedai makanan yang mulai dari Starbucks juga, kemudian kedai makanan yang ada di food court juga ada. Namun untuk saat ini ya, kalau kita mau berbelanja di food court di Johor Premium Outlet ini, yang mana yang lokasinya itu dekat counter informasi, dan di situ juga ada musola ya. Untuk saat ini kita tidak bisa lagi menggunakan uang tunai. Sebagai gantinya kita bisa menggunakan kayak ATM juga bisa ya, kartu ATM. Yang penting di situnya ada share, ada apa, Shears, kemudian ada Mastercard atau Visa, tulisannya itu bisa digunakan ya, ATM apapun ya. Mulai dari kalau kita kan di Indonesia ada ATM BCA, Mandiri, BNI, BRI, ini bisa digunakan langsung di sini. Dan kalaupun kita tidak memakai ATM atau kita tidak bawa kartu ATM, misalkan tertinggal atau apa ya, kita bisa membeli kartunya dulu di sini ya, dengan adanya deposit dulu sekitar 20 ringgit kalau nggak salah ya depositnya itu, dan itu bisa dibalikin pada saat kita mau mengembalikan kartu lagi tersebut ya. Dan selain itu di sini pun ada playground untuk anak-anak ya, lengkap dengan seluncuran, ayunan, dan ada juga kuda poni yang disediakan gratis, namun hanya untuk anak-anak. Selain itu, karena rata-rata yang datang ke sini itu berkeluarga ya, bisa atau beserta anak-anak atau misalkan mungkin cucu-cucunya ya. Di sini disediakan juga penyewaan untuk kayak mobil-mobilan untuk anak, sehingga kalau kita bawa anak itu si anak tidak capek untuk jalan ya, terutama anak yang masih balita ya. Kalau anak-anak yang udah besar kayak si kakak-kakak yang di depan itu kan udah senang mereka untuk jalan ya. Untuk GPO ini atau Johor Premium Outlet itu dibuka mulai dari pagi jam 10 dan tutup sampai jam 10 malam ya. Jadi mereka beroperasi lebih kurang 12 jam. Ini kebetulan saya datang pagi hari ya. Tadi saya datang sebelum buka malah ya. Jadi masih sepi. Biasanya nanti udah agak-agak siang sekitar jam 11 ke atas ini ramai sekali ya. Dan untuk masuk ke satu toko itu, terutama toko-toko yang bermerek terkenal gitu ya, kita harus antri dulu karena mereka batasin berapa orang yang harus atau yang bisa masuk ya. Ini sebetulnya mungkin trik dari marketing mereka juga ya, yang mana pada saat dibatasin seolah-olah kita memang kan benar-benar dihargain ya pada saat masuk itu, mau nggak mau ya. Rata-rata adalah beli 1 atau 2 barang gitu ya. Nah ini memang trik marketing mereka juga, dan memang lebih disiplin dan lebih teratur ya kalau dibikin seperti itu. Itu nampak di depan ya, ada tower memang ada beberapa tower merek-merek terkenal untuk yang berada di sini ya, yang kantor-kantor yang berada di GPO ini. Dan di tengah-tengah tadi ada juga ya seperti kolam atau air mancur kecil-kecilan, itu memang untuk estetik aja ya. Jadi memang nampak lebih bagus jadinya kan.
Dan biasanya kalau kita janjian atau berkumpul ya di tengah-tengah di situ, jadi gampang untuk mencari dan gampang untuk bertemunya. Ya, ini banyak sekali ya merek-merek, mulai Adidas ya. Kemudian ada apa ya? Ada juga merek-merek yang ini ya, kayak Anako, ini mungkin produk-produk dari Malaysia ya. Dan ada satu produk Malaysia yang memang cukup terkenal, terutama ke Indonesia ya. Ada namanya Vinci. Vinci memang produk asli dari Malaysia ya. Kalau untuk harganya, kalau untuk Vinci sendiri dia stabil, artinya kita beli di GPO maupun kita beli di mall-mall yang lain, seperti misalkan kalau kayak di Kuala Lumpur ada di mana ya, di Suria KLCC, kemudian di Sungai Wang. Jadi harganya itu mereka rata ya, mirip-mirip sama ya, meskipun kita beli di GPO juga. Dan sering banyak promo ya, memang sering banyak diskon. Untuk merek-merek koper juga di sini lengkap ya, mulai dari Anytime, kemudian ada Louis Vuitton, dan juga merek Samsonite juga ada di sini ya. Dan merek-merek lainnya untuk parfum apa segala macam pun lengkap di sini. Ada apa ya? Banyak lah. Dari mulai sepatu juga merek Belly, kemudian tas-tas ada merek ada Hugo Boss, ada Bonia, ada Brown Buffalo, kemudian British India, ada juga ya merek-merek itu ya. Calvin Klein, kemudian ada Camel Active juga ada ya. Dan juga untuk jam tangan, macam-macam jam tangan ya, merek Citizen atau apa. Oke, kita coba lihat di lantai 2-nya ya, seperti apa. Nah, kalau kita bingung untuk berkeliling di GPO ini, di setiap tempat, terutama di dekat-dekat eskalator, itu disiapin untuk papan informasi ya. Dan untuk lebih gampangnya lagi, pada saat kita masuk ke GPO ini, kita mampir dulu di ruang informasi. Di situ kita bisa minta selebaran untuk map ya, mengenai kalau kita mau cari toko apa itu lebih gampang ya, kita lihat di map aja, jadi bisa to the point. Tapi kalau kita punya waktu luang ya, kita keliling-keliling terus gitu bisa juga ya. Cuman kalau misalkan kita sudah pegang informasi yang lengkap, kemudian map yang lengkap, kan lebih senang ya, lebih enak untuk meminimalkan waktu dan juga efektivitas, hingga barang yang kita cari bisa didapat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi semuanya memang di sini buka jam 10 pagi dan tutup jam 10 malam ya. Tapi kalau untuk parkiran ya pagi udah buka, karena sebelum toko-toko ini buka juga kita bisa foto-foto ya, kita bisa selfie-selfian dulu ya. Ada lagi kan di Malaysia itu ada satu lagi namanya Genting Premium Outlet ya. Kalau di Genting Premium Outlet itu selain menjual barang-barang ya, tapi mereka juga menjual view ya. Artinya mereka bikin itu memang di atas bukit gitu. Jadi kalau kita berkunjung ke sana, kita lihat sekitar itu memang luar biasa ya. Luar biasa takjub lah untuk pemandangannya, dan juga cuacanya cukup bagus, suasana itu ya. Suasana hutan tropis kalau di sana, kalau di Genting Premium Outlet. Dan untuk mengakses ke situ kita harus naik cable car dulu kan. Bisa juga sih pakai transport ya, bisa pakai kendaraan gitu. Cuman akan lebih enak kita memakai cable car atau kereta gantung. Tapi kalau orang yang takut dengan ketinggian bisa juga menggunakan taksi atau menggunakan kendaraan langsung ke atas. Cuman memang agak curam ya, karena tanjakan terus begitu kan. Oke, kita bisa lihat ya pelataran yang di bawah, dan ini memang pelataran yang tengah-tengah ini biasanya
untuk meeting point juga ya, karena di sini gampang dijumpain. Di depan ada Lacoste, kemudian ada Fossil ya. Untuk berbelanja atau transaksi di Johor Premium Outlet ini hanya menggunakan mata uang ringgit ya. Jadi kita bisa pakai cash dan juga bisa kita pakai kartu debit atau kartu kredit ya. Dan kalau kita misalkan mau tukar ya, mau tukar uang, mungkin sebaiknya tidak di area sini ya, kita tukar terlebih dahulu di luar di money changer ya. Kalau misalkan kalau ditukar kita di area sini ya tukarannya agak kurang ya, artinya lebih kita untuk rupiah di sini mungkin jadi lebih murah dihargainnya. Memang tidak terlalu banyak ya, tapi kalau kita tukarnya banyak kan lumayan juga jadinya. Jadi antara toko dengan toko di tengah-tengahnya itu memang dibikin taman dan dibikin nyaman ya untuk berkunjung. Jadi di tengah-tengah itu banyak juga tempat duduk disediakan. Tapi di area sekitar sini itu bagi yang suka merokok ya, ini memang tidak diperbolehkan untuk merokok. Karena ini mungkin kawasannya kawasan khusus bebas asap rokok ya. Tapi disediakan juga untuk smoking area itu di luar ya, dekat-dekat parkiran. Oke sobat semuanya, setelah kita berkeliling di daerah kawasan atau kawasan perbelanjaan Johor Premium Outlet, kita wajib kunjungin juga untuk atau kita coba rasa ya, wajib cicipin untuk durian Johor. Jadi durian Malaysia ini memang cukup terkenal ya, dan jenisnya bermacam-macam, mulai dari durian musangking, kemudian ada durian unggul, durian matahari, durian apalagi ya, ada durian udang merah. Dan itu memang ada grade-nya juga ya, A, B, C gitu. Semakin grade-nya semakin tinggi akan semakin mahal. Dan kayak musangking, untuk musangking ya yang grade A itu kalau di Johor itu lebih kurang 1 kilonya tuh sekitar 80 sampai 100 ringgit ya. Mungkin di lain tempat beda lagi ya, atau di lain kedai beda lagi. Dan untuk satu biji itu ya, satu biji durian itu bukan biji ya, apa namanya, satu buah ya, satu buah durian itu rata-rata 2 sampai 3 kilo. Jarang lah yang ada 1 kilo ya. Jadi kalau kita mau kuliner durian ya memang harus siap juga nih uangnya, lumayan juga ya. Tapi kalau untuk pecinta durian, memang ini surganya durian nih kalau di sini ya. Sangat inilah pokoknya sangat worth it to deserve.
Oke sobat semuanya ya, dari selepas ini saya akan pulang kembali ke Batam melalui Putri Harbor Ferry Terminal ya. Dan inilah ferinya ya, ini di lantai 2 kita kelas VIP ya. Jadi kalau untuk di Putri Harbor ada ferry ke Batam itu ke Harbor Bay, nama ferinya Putri Anggraini. Nah untuk Putri Anggraini ini ada kelas ekonomi, kemudian ada kelas VIP ya. Tapi tidak semua jadwal ada VIP-nya. Yang ada VIP itu kalau nggak salah jam 11 pagi, kemudian sama jam berapa ya yang sore ya. Ada 2 kali ya dalam sehari itu kalau dari Johor ke Batam. Bedanya VIP sama ekonomi apa sih sebetulnya? Nah bedanya, kalau VIP ini tempat duduknya di lantai 2 dan untuk kursinya lebih nyaman ya. Dia bisa kemudian selama perjalanan itu kita dilayani dengan pramugari atau pramugara ya. Dan kita disediakan juga untuk makanan-makanan ringan yang memang ditaruh di situ. Kemudian makanan juga kayak nasi goreng kita dikasih atau mie goreng tergantung menu di hari itu ya. Nah, kalau untuk air minum tentu ya ada, dan satu lagi kelebihan untuk VIP kelas ini ya. Jadi pada saat kita sudah sampai di destinasi, sampai di tempat tujuan ya, di pelabuhan tujuan, kita itu diperbolehkan dan memang dipersilahkan untuk keluar lebih dulu gitu. Oke sobat semuanya, sampai di sini dulu untuk perjalanan kita kali ini. Jangan lupa support terus untuk channel Jom Traveling. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.